Kegiatan UMM Autism Summit 2024 kali ini bertemakan Towards Inclusive Communities, Collaborating for a Brighter Future for Autistic and Dyslexic. Acara ini dihadiri sekitar 600 peserta dari berbagai kalangan, para orang tua berkebutuhan khusus, para guru sekolah inklusif, dan narasumber yang hadir juga dari berbagai kalangan, seperti para dokter, psikologis terapis, akademisi, dan pakar-pakar yang konsen dalam dunia autisme. Digelar ketiga kalinya, acara ini dihadiri langsung oleh Ketua PP Muhammadiyah atau Wakil Rektor 1, 2, dan 3, Kepala Dinas Sosial Kota Malang dan Kota Batu, pengurus Ikatan Dokter Indonesia Pusat, dan narasumber, serta peserta dalam rangka event akbar yang bertujuan untuk menggugah kesadaran dan memfasilitasi serta menghadirkan pengetahuan terbaru dan mendorong aksi nyata untuk meningkatkan aksesibilitas dan pendidikan bagi individu penyandang autism, bertempat di gedung basement Dom UMM Kamis 3 Oktober 2024. Sambutan pertama disampaikan oleh Dr. Siti Suminarti Fasiha MSI, Dekan Fakultas Psikologi UMM. Dalam sambutannya menyampaikan terima kasih banyak kepada peserta yang telah berpartisipasi. Kami panjatkan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat karunia dan keberkahannya sehingga pertemuan hari ini dapat terlaksana. Amin. Selamat datang semuanya yang telah hadir di acara UMM Summit Indonesia 2024 yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi UMM, merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan tersendiri bagi kami untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian dalam rangka event akbar yang bertujuan untuk menggugah kesadaran, memfasilitasi kolaborasi,
dan menghadirkan pengetahuan terbaru serta mendorong aksi nyata untuk meningkatkan aksesibilitas layanan, dukungan, dan pendidikan bagi individu penyandang autism atau individu berkebutuhan khusus lainnya. Kami laporkan kepada pimpinan universitas bahwa peserta UMM Autisme Summit 2004 untuk Indonesia ini dihadiri sekitar 600 peserta dari berbagai kalangan seperti para orang tua berkebutuhan khusus, para guru sekolah inklusi, akademisi, praktisi, psikolog, dokter, dan terapis. Demikian juga kepada para narasumber UMM Autisme Summit terdiri dari berbagai kalangan seperti dokter, psikolog, terapis, akademisi, peneliti, dan pakar-pakar yang lain yang konsen dalam masalah autism dan individu berkebutuhan khusus. Bapak Ibu yang berbahagia, sudah tahun ketiga kita melaksanakan acara konferensi internasional yang biasanya hanya pada kegiatan konferensi atau ICAP-H, yaitu International Conference of Applied Psychology on Humanity, yang kali ini yang ketiga. Pada tahun 2024 ini kita mengemas berbeda. Kita ingin momen ini nanti kita kemas dengan acara-acara yang lain yang merupakan rangkaian kegiatan yang kemudian kita sebut UMM Autisme Summit 2004 untuk Indonesia. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Wakil Rektor 1 UMM Profesor Ahsanul In'am PhD. Dalam sambutannya menyampaikan harapannya dari UMM ini bisa membuat center untuk anak-anak kebutuhan khusus sebagai wadah untuk menentukan apakah kebutuhan khusus ini perlu dibawa ke psikolog atau ke dokter saraf. Diharapkan ke depan bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan yakin apa yang telah diusahakan semaksimal mungkin adalah yang terbaik. Mari kita coba buka terlebih dahulu beberapa pakar, beberapa orang yang hebat terdahulu, itu sebenarnya juga termasuk berkebutuhan khusus ya. Artinya apa? Bahwa mereka-mereka yang hebat, mereka-mereka yang terkenal, itu mempunyai sesuatu kelebihan-kelebihan yang sebenarnya kalau kita lihat termasuk berkebutuhan khusus. Ini yang pertama. Yang kedua, semua yang hebat ternyata juga autism. Tapi yang autism belum tentu semuanya hebat. Lantas apa yang kita lakukan? Hari ini insya Allah sebagaimana disampaikan oleh Bu Dekan tadi, bagaimana kita mengawal, bagaimana kita mengantarkan mereka-mereka yang termasuk kebutuhan khusus ini menjadi orang-orang hebat. Kalau dulu bisa, sekarang insya Allah strateginya insya Allah lebih bagus, saya yakin pasti bisa. Sehingga selama 3 hari ini, saya yakin, seyakin-yakinnya bagaimana kita dapat mencoba membedah, kita dapat mengantarkan mereka-mereka yang berkebutuhan khusus menjadi orang-orang hebat. Jika saudara berkenan, ikuti yang saya sampaikan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu juga kadung seneng enggak apa-apa. Sekali lagi, selamat, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan selama 3 hari bisa memberikan makna, manfaat bagi semuanya. Sebagaimana kita ketahui, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Mudah-mudahan keberadaan kita bisa memberikan sumbangsi yang baik kepada kita. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib. Babasiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia, insidensinya adalah 1,14% dari total penduduk Indonesia. Artinya, kalau kita bisa prediksi, maka saat ini di Indonesia ada sekitar 4 juta penderita autism. Kita tahu bahwa kesimpang siuran informasi terkait dengan autism itu membuat kita berpikir dan
membuat kita juga berupaya apa yang bisa kita lakukan. Ada yang mengatakan bahwa ada faktor lingkungan, ada yang mengatakan bahwa ada faktor genetik, dan ada juga yang mengatakan bahwa autism disebabkan karena proses vaksinasi tertentu, walaupun akhirnya dibantah karena tidak ada kaitannya proses vaksinasi dengan autism itu sendiri. Kita tahu bahwa dunia kedokteran sangat berkembang, makanya ketika pertama kali Pak Zainul maupun Pak Salis Padekan waktu itu diskusi di kantor kami menawarkan kerjasama ini, saya sampaikan bahwa kami support dan kami full support. Makanya pada kesempatan kali ini mungkin agak sedikit berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Kami mengusulkan bahwa kita coba bicara secara komprehensif sesuai dengan tema kita terkait dengan bagaimana kita memprediksi kejadian autism, kemudian bagaimana kita mencegah, kemudian bagaimana kita menterapi, dan bagaimana kita merehabilitasi. Makanya Ikatan Dokter Indonesia kami nanti akan menghadirkan beberapa bicara. Kita akan coba diskusi terkait dengan apakah autism itu bisa deteksi sejak dalam kandungan. Karena kita tahu bahwa saat ini penemuan terkait dengan non-invasive predictive test terkait dengan berbagai macam kelainan genetik itu bisa diprediksi. Karena teorinya mengatakan bahwa autism itu akan lebih mudah diterapi dan juga kita bisa juga lebih mudah memahami, walaupun teorinya dikatakan bahwa anak-anak penderita autism baru diketahui setelah usia 11 sampai dengan 12 bulan. Dengan adanya deteksi dini itu, kita akan coba untuk sedini mungkin bagaimana menyiapkan proses kelahirannya, kemudian menyiapkan orang tuanya, dan bagaimana kita juga memberikan terapi terbaik buat mereka-mereka penderita kehususan tersebut. Berikutnya lagi adalah kita juga memberikan bicara dari dokter anak yang akan berdiskusi khusus terkait dengan bagaimana tumbuh kembangnya. Kemudian kita juga akan coba memberitahukan terkait dengan bagaimana perkembangan neurologinya. Ada Dr. Fukofisa, beliau adalah salah satu neurologis yang concernnya di tumbuh kembang atau kelainan neurologis pada anak. Dan juga kita coba bisa memberikan kepada teman-teman semuanya keilmuan terbaru terkait dengan bagaimana hubungan gizi terkait dengan tumbuh kembang anak autism. Selain itu, juga diadakan talent show siswa berkebutuhan khusus dan workshop tematik bertempat di GKB 4 UMM. Kota Malang mengucapkan selamat dan sukses untuk UMMIT 2024 yang ketiga. Sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa billahi wa lillahi wa minallah wa ilallahi wa alallahi wa fillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, alhamdulillahi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa huwa alladhi atqana kulla syai'. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami panjatkan rasa syukur karena telah memperkenankan kami bersilaturahim dan berkumpul di tempat ini untuk belajar, meneliti, dan menyadari keterbatasan kami sebagai manusia yang berhamba padamu, ya Allah. Acara dilanjutkan dengan talk show dengan narasumber Dr. Rohimi Zamzam ST SH MPD, Ketua Pimpinan Pusat Aisyah,
Dr. Sulistyo Mulyo Agustini SPPK, dokter dari Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Yunike Tan, dosen Singapore University Social Science. Cukup luar biasa. Sampai hari ini pun anak-anak autis maupun yang ada komorbid dengan ADHD itu cukup memprihatinkan. Nah, belajar dari data yang ada, kita punya terobosan-terobosan. Akhirnya kita latih, kemudian guru-guru kita bekali dan semua harus sudah bisa melaksanakan. Nah, koordinasi dengan dinas setempat, yaitu dinas pendidikan, karena anak ini juga harus memiliki dapodik ya, dan ini akan kita selaraskan dengan program-program kita. Nah, dari situ kami cara penanganannya anak-anak harus bagaimana? Mulai yang kami sampaikan, kita praktekkan, kami mendampingi utamanya di wilayah Garut, ya, kemudian di wilayah Sumatera Selatan, di Palembang, di Banyuasin. Kami berkecimpung sampai di Banyuasin itu di kepulauan air, jadi di bagian pengairan. Jadi ada daratan, di sana itu ada pengairan. Sampai datang kami ke sana, ternyata anak-anak berkebutuhan terus cukup banyak. Nah, dari sini program dari Aisyah yaitu tentang inklusi ini langsung kita galakkan dan kita perbagi per wilayah. Nah, satu program yang perlu kami tularkan pada para peserta di sini adalah bagaimana penanganannya. Semua itu harus terlibat, ya, terlibat di sekolah-sekolah. Kami mengadakan pelatihan yang diikuti oleh semua unsur. Jadi ibaratkan satu sekolah itu semua harus paham. Artinya kita membuat iklim inklusivitas. Jadi iklim inklusi betul-betul seperti yang disampaikan oleh Bapak Dokter tadi. Karena ternyata menangani anak-anak berkebutuhan khusus, utamanya anak autis ini tidak hanya dari satu ilmu disiplin, ilmu satu dari pendidikan, tapi juga dari kesehatan, tapi juga dari psikologi. Nah, ketiga ilmu lah ini kami berbagi bersama pada saat pelatihan, pada saat BIMTEK. Akhirnya apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah mulai mengidentifikasi bahwa kita menjemput bola. Kalau ada orang tua yang hadir ke sekolah kita itu mungkin sedikit, tapi kita gerpol ke daerah-daerah ternyata cukup lumayan. Ada yang masih dipasung di rumah. Nah, ini sangat memprihatinkan ya. Di beberapa daerah begitu. Akhirnya ini bisa masuk di sekolah kami, kemudian kita identifikasi. Siapa yang mengidentifikasi di sini adalah guru-guru selama 3 bulan dulu. Jadi secara diagnostik atau asesmen daripada autis maupun penanganannya ini, ternyata autis itu adalah spektrumnya sangat tinggi. Dan ini WHO mengatakan bahwa ini sesuai dengan perkembangan otak. Maka neurologis yang menangani autis dan sebagainya ini adalah suatu luar biasa. Insya Allah saya ini juga punya binaan di Trenggalek itu ada inklusif, kampung inklusif, dan itu di Yayasan Naiman namanya ya. Itu ada 280 disabilitas. Dan ada satu desa lagi di Trenggalek itu ada satu desa yang semuanya itu disabilitas. Ini kan betul-betul sangat. Dan dikatakan oleh WHO ternyata 1/100 anak sekarang ini ya. Tadi Pak Sekjen juga mengatakan angka kejadiannya cukup banyak. Semakin lama semakin tinggi. Pada autis itu karena dia adalah perkembangan otak, kemudian salah satunya adalah spektrumnya luas, maka autis ini bisa deteksi. Untuk apa? Tadi yang katanya preventif, kemudian bagaimana menangani. Maka inilah yang penting akan saya sampaikan di sini untuk ke depan, untuk para guru-guru, ilmunya guru-guru, orang tua nggak usah cemas. Meskipun kita dihadapkan
generasi yang ada kelainan ini bukan suatu malapetaka, tetapi justru inilah kita diuji oleh Allah. Sabar apa enggak? Terus yang pertama itu, yang kedua itu adalah suatu pahala yang besar kalau ibu, bapak ibu yang merawat anak-anak autis, anak-anak disabilitas, itu adalah kedekatan Allah kepada hambanya. Kenapa? Saya merasakan sekali. Siapa yang mau anaknya autis gini-gini? Nggak ada yang bisa disalahkan, tetapi itu disyukuri. Ada. Ini farmakogenomik. Farmakogenomik itu adalah obat-obatan yang dimasukkan. Kalau anak autis panas, paracetamol. Batuk, obat batuk. Pokoknya cuma belum ngerti. Farmakogenetiknya nggak sama satu anak dengan anak yang lain. WHO sudah mengatakan bahwa individualis terapi atau personalisasi terapi medicine. The principle of what a strength-based or an interest-based curriculum is about children. Doesn't matter if you're high ability, low ability, every child, I repeat, has interest, has strengths, has abilities. Oke, bagaimanapun kondisinya anak kita, mereka pasti punya minat, punya ketertarikan, dan juga punya bakat, punya kekuatan. Apakah mereka berfungsi secara tinggi ataupun yang parah ya, yang kondisinya mungkin sulit untuk komunikasi dan berperilaku baik. I'm not going to go through this. It's about my study that we interviewed almost 500 teachers, special education teachers, and I'll just quickly tell you about the study. Oke, jadi beliau tidak akan banyak membahas terlalu dalam tentang apa penelitian ini, ya. Tapi yang penting untuk diketahui, penelitian ini dilakukan kepada 500 guru-guru sekolah kebutuhan khusus, ya. Beliau akan menjelaskan sedikit tentang hasil penelitiannya, tentang penelitiannya. The study is about implementing strength-based curriculum in schools. Penelitian ini adalah tentang bagaimana mengimplementasikan, mengaplikasikan, menerapkan ya pendidikan yang berbasis kepada kekuatan atau strength dari siswa. Study was paid by the government. We were given quite a lot of money, a lot of money to find out whether it's a good idea to implement strength-based curriculum in schools and to convince teachers the importance of having a strength-based curriculum. Oke, penelitian ini didukung oleh pemerintah ya, karena ada kesamaan keyakinan bahwa penting untuk mendorong guru mengimplementasikan pendidikan yang berfokus kepada kekuatan atau bakat siswa. So as I mentioned, many teachers thought it was a good idea, but they were scared that maybe a lot of work. Jadi sebetulnya banyak guru yang sama-sama, oh ya ini ide bagus ya, cuman kalau dilakukan nanti perlu banyak kerjaan, akan menambah pekerjaan. The same thinking. Yes. Okay, next. So, what is a strength-based curriculum? Apakah kurikulum berbasis bakat atau kekuatan itu? Next. Okay. Strength-based curriculum can be used for all children. Regular children, normal children, or children with autism, or children with special needs. Tentang bagaimana kita mengajarkan kepada anak ya sesuatu yang menyenangkan sehingga akhirnya dia bisa lebih engage, lalu belajar lebih efektif, lebih cepat. Mengapa? Karena dia punya interest di situ. Mungkin itu untuk paparan kita pada pagi hari ini ya. Cool. Ya, dulu ya.
hari. Apa yang melakukan sesuatu yang nggak penting deh gitu, teman kan nggak melakukan begitu, tapi dia selalu jadi apa dianggap sama temennya jadi aktif. Ini baru yang 3, ada lagi nanti anak 10 perilaku misalnya dia non-verbal. Anak saya kebetulan baru bisa bicara di usia 5 tahun. Dan memang harus akan berproses. Insya Allah nanti akan lebih terbiasa untuk menerima rasa-rasa hujan, suara gerbang dan lain sebagainya. Untuk bisa fokus terhadap satu hal, garis lurus aja tuh mereka kadang susah untuk bisa lurus. Jadi biasanya kita ke garis yang meliuk-liuk dulu, habis itu ke garis yang lurus seperti ini. Biasanya itu dimulai dari anak yang seumuran Azam dulu. Fokus ke arah itu kadang spektrumnya biasa udah kenceng duluan untuk oh yaudah seimajinasinya aku aja. By raising my hand on Zoom meeting. Okay, we have Dr. Franco and more time to know you well, so I need to continue to read the rules for this session. For online participants, please mute your microphone. Now, without further ado, let's begin our speaker session. Our first speaker is Dr. Victor Franco. Hello and welcome, Dr. Victor Franco. Can you hear my voice? Maybe. Can you hear me? Yes, perfect. Now we can hear you clearly. Alright. Yes, I'm in Portugal. Yeah, what time is it? 7 in the morning here. 7 in the morning. It's amazing. So it's October, so it's autumn, right? In Portugal. Impressive track record, 57 published journal articles, 33 book chapters, and 16 books. He also supervised 11 PhD dissertation and 21 master thesis. And today he will share to us about the topic family, inclusion, and collaborative works. Kemudian acara ini akan saya serahkan kepada Kak Nanda sebagai moderator yang akan memimpin kegiatan talk show bersama narasumber. Dipersilakan kepada Kak Nanda. Terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera juga salam inklusif untuk kita semua. Terima kasih kepada hadirin sekalian yang sudah hadir di acara talk show kita hari ini, di panel diskusi kita hari ini. Perkenalkan, saya Nanda yang akan memandu sesi diskusi dengan tema yang sangat penting, yaitu Understanding and Living with Autism Beyond the Stereotype. Bapak Ibu, teman-teman hadirin sekalian, kita sering mendengar kata autism. Seringkali yang muncul di benak kita adalah stereotip yang sudah lama melekat di masyarakat. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita sudah benar-benar mengerti, mendalami apa itu autism? Bagaimana kita bisa melangkah lebih jauh dari sekedar label dan melihat kehidupan individu dengan autism yang begitu beragam? Bapak Ibu hadirin dan rekan-rekan sekalian, hari ini berbahagialah karena kita akan menggali lebih dalam dan memahami autism dari sudut pandang yang lebih realistis dan personal, serta mendiskusikan bagaimana kita bisa mendukung mereka agar bisa menjadi lebih baik seperti adik-adik yang sudah tampil hari ini di sini. Bapak Ibu sekalian, kita hari ini sangat beruntung. Saya juga sangat beruntung karena kita kehadiran pembicara yang sangat amat luar biasa dan pastinya berpengalaman di bidangnya. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan pembicara-pembicara kita yang luar biasa. Namun kita akan melihat profil yang akan ditayangkan selanjutnya, karena ditemani oleh pembicara-pembicara yang luar biasa dan sangat siap ya untuk memberikan insight menarik yang akan kita bawa pulang nanti ke depannya, dan untuk kehidupan kita sehari-hari juga bekal untuk kehidupan kita sehari-hari. Di forum diskusi kita hari ini sudah ada Ibu Naning sebagai psikolog sekaligus
praktisi gitu ya, sudah berkecimpung di dunia dan praktik tentang autisme maupun anak berkebutuhan khusus. Beliau akan berbagi dengan kita pemahaman ilmiah terbaru mengenai topik yang akan kita bicarakan hari ini. Dan beliau juga sekaligus adalah dosen saya, Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali. Dan saya sangat merasa terhormat bisa memandu acara Ibu Naning hari ini. Bapak Ibu tidak kalah luar biasa, di sini juga sudah ada Bunda Zidan ya Ibu ya, Bunda Zidan. Seorang konselor pendidikan, remaja dan keluarga yang sekaligus merupakan orang tua dari anak autis. Beliau juga akan membagikan pengalaman pribadi dan perjalanan keluarga menghadapi stereotip gitu ya, tentang tantangan yang dihadapi sebagai orang tua dengan anak autism gitu. Dan yang terakhir di sebelah kiri ada Mas Bayu. Kita kenalkan Mas Bayu secara langsung yang sudah hidup dengan autisme gitu. Pembicara kita yang ketiga adalah seorang individu luar biasa yang akan berbagi cerita hidupnya tentang bagaimana rasanya hidup di tengah berbagai stigma dan stereotip sebagai penyandang autisme. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan semua hadirin talkshow kita hari ini, sebelum kita mulai diskusi, saya ingin mengingatkan kembali kepada para hadirin bahwa sesi ini akan sangat interaktif. Jadi kami, saya dan panitia akan mendorong teman-teman untuk bertanya nanti di sesi question and answer atau tanya jawab. Silakan dicatat pertanyaan yang muncul di tengah-tengah diskusi karena saya percaya akan ada banyak sekali pertanyaan dan tanda-tanda tanya gitu ya di tengah diskusi nanti kepada Ibu Naning di sini sebagai psikolog, kepada Ibu Nina atau kepada Mas Bayu nanti ke depannya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kita semua tahu autisme seringkali hanya dipandang melalui kacamata stereotip. Padahal autisme itu adalah sebuah spektrum yang sangat luas ya. Dan setiap individu dengan autisme memiliki perjalanan, tantangan dan kemampuan yang unik. Ada beberapa pertanyaan pemantik yang sudah saya tanya di depan, yang sudah saya ucapkan di depan di awal tadi gitu. Akan tapi pertanyaan pertama yang ingin sekali saya tanyakan gitu ya kepada Ibu Naning adalah sebenarnya Ibu apa sih autisme gitu dari sudut pandang psikologi? Boleh Ibu untuk menjawab pertanyaan pertama kita hari ini? Tidak hanya untuk orang tua yang mungkin hadir pada hari ini, tapi juga siapapun yang memang memiliki perhatian khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus, saya mengucapkan terima kasih. Saya sendiri belajar psikologi, tapi juga kebetulan juga ibu dari seorang anak berkebutuhan khusus. Jadi saya sangat mengapresiasi kehadiran ibu dan bapak sekalian. Saya bukan siapa-siapa, saya hanyalah manusia biasa yang kebetulan punya ilmu, belajar ilmu psikologi dan punya anak berkebutuhan khusus. Itu saja yang jadi modal saya. Bukan berarti saya adalah orang yang hebat seperti yang disampaikan oleh Mbak Nanda tadi ya. Oke, kita bicara tentang apa itu autis ya. Sebetulnya ibu dan bapak saya yakin itu sudah sering sekali mendengar istilah ini ya. Kalau dari ilmu kami memang itu ada dalam pedoman ya, dalam pedoman manual mendiagnosis itu ada ya. Jadi kalau dulu itu masuknya di kelompok-kelompok yang gangguan perkembangan pervasif, tapi sekarang ini sudah dibagikan menjadi spektrum ya. Spektrum itu artinya semacam kontinum ya, dari yang paling sangat ringan sampai dengan yang sangat berat gitu ya. Jadi dulu ada Asperger dan sebagainya, sekarang sudah masuk di dalam spektrum ini. Tetapi yang paling mudah kita akan bisa tangkap adalah bahwa kalau kita bicara tentang anak autis itu ciri atau karakteristik utamanya apa gitu ya. Yang utama itu memang dalam kriterianya, diagnosisnya itu disebutkan bahwa ada defisit di dalam komunikasi maupun interaksi sosial. Jadi itu yang paling terlihat biasanya. Jadi anak-anak autis itu biasanya mempunyai hambatan dalam komunikasi. Autis ini salah satu gangguan dalam psikologi begitu ya. Namun dalam acara ini tidak hanya autis tapi juga beberapa gangguan psikologi terhadap anak yang lain seperti ada disleksia gitu ya. Ataupun anak-anak gangguan psikologi yang lain yang di sini biasa kita sebut dengan anak berkebutuhan khusus gitu. Untuk peserta di sini sangat variatif ya. Ada dari dokter, ada dari psikolog, ada dari guru,
ada dari pendamping khusus, ada dari terapis, ada sekitar 600 peserta ya. Ini pun dari beberapa negara, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari Jepang ya, dan ada juga yang dari Eropa. Jadi eventnya ini adalah sebenarnya event internasional. Harapan ke depan, kegiatan tidak hanya berhenti di sini ya, tetapi ada nuansa-nuansa perhatian yang lebih meningkat terhadap anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus gitu ya. Mulai dari dunia pendidikan, paling tidak sekolah-sekolah itu nanti bisa menerima ya, yang sekarang mungkin kita kenal dengan sekolah inklusi gitu ya. Kemudian di tempat-tempat kerja, paling tidak tempat-tempat kerja itu juga bisa menerima begitu ya, dengan keterbatasan tetapi juga ada kelebihan. Dan juga yang lebih penting lagi, paling tidak nanti ke depan pemerintah juga ada kebijakan begitu ya terkait dengan perhatian terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Mudah-mudahan acara ini tidak hanya berhenti di sini. Tahun depan mudah-mudahan juga ada lagi begitu. Terakhir ya, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada para peserta dari berbagai kalangan, dari beberapa negara yang sudah hadir untuk mengikuti event ini. Dan nanti juga di luar ada basar ya, ada expo terapinya juga ya, ada demo terapi juga, sehingga ini sangat menarik dan penting untuk kita semua. Problem di dalam interaksi sosial. Jadi mungkin Ibu dan Bapak bisa lihat kalau mereka tampak seperti hidup dalam dunianya sendiri, banyak teman tapi seolah-olah dia tidak acuh gitu ya. Kemudian komunikasi verbalnya terbatas itu ciri yang pertama ya. Ciri yang kedua itu adalah bahwa repetitif ataupun dia memiliki satu ritual yang